area sabun transparan mungkin dibuntu atau ditutup ya kerannya, bisa ya. Jadi alat ini sangat fleksibel. Ini sudah agak di industri yang lumayan besar ya, seperti Unilever gitu ya, mungkin punya 10 alat ini ya, atau mungkin punya 5 gitu ya, untuk bisa memproses lebih banyak sabun ya, begitu. Nah ini gambaran dari sabun transparan seperti ini. Nah sabun OPA itu begini ya. Jadi kalau dikasih cahaya ya tentu tidak transparan ya, butek-butek saja. Terus malah sekarang ada sabun yang di model-model ya, dengan warna-warni tidak hanya satu warna ya, putih saja enggak, putih gabung coklat, ada merah gabung putih ya, dan yang lain-lainnya. Nah ini adalah contoh-contoh sabun. Ya. Kalau di cutting gitu kan mesti kotak-kotak semua. Nah kalau ada proses yang tadi stamping ya itu bisa membentuk agak oval, pinggirnya tidak runcing, nah seperti itu. Itu perlu. Nah, terus nanti kikriannya kemana? Kikriannya ngumpul lagi ya, tertarik lagi bisa ditaruh di mesin awal lagi ya, bisa dimasukkan ke proses pencetakan lagi, tidak apa-apa. Karena di situ kan ada pemanasan sedikit sehingga dia tidak padat, tapi padat yang masih bisa dicetak. Apa itu namanya? Agak hangat-hangat kuku begitu ya, sehingga masih bisa dicetak. Beda dengan padat yang sudah keras tanpa pemanasan ya sudah gimana? Ya nggak bisa dicetak ya, harus dipanaskan sehingga agak meleleh sedikit, lah nanti masuk cetakan. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini sampai di sini, tetapi kalian boleh bertanya-tanya sampai jamnya berakhir. Oke, saya persilakan. Masih ada berapa lama lagi waktunya? Ini masih jam 11.40. 20 menit lagi, Bu. 20 menit lagi, baik, waktu yang ideal untuk tanya jawab. Saya persilakan. Mungkin kalian sudah pengen jadi industriawan sabun, ayo saja. Ya, silakan. Bu mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk penggunaan TiO yang sebagai pemutih itu, Bu, apakah ada standarnya khusus untuk penggunaan TiO itu hanya sampai 4 gram pada sabun yang dipakai manusia kayak gitu, Bu? Sebenarnya kalau untuk TiO2 itu juga sangat tergantung kebutuhan ya. Kalian bisa melihat di sini sabun putih sekali seperti ini, TiO2-nya cukup tinggi. Tetapi kalau mau membuat sabun-sabun transparan itu sebaiknya mungkin tidak digunakan TiO2 ya. Tadi dicontohkan di mana ya komposisi. Jadi TiO2 itu adalah untuk memutihkan ya, untuk memutihkan. Nah, ini karena menginginkan cukup putih ya, jadi TiO2 4 gram untuk kira-kira berapa gram nih? Ada 1 kilo. Nah, itu sudah sangat putih ya, sudah sangat putih. Ya, jadi nanti kalau kalian bisa ketemu dengan lab ya, coba kamu perhatikan TiO2 itu seperti apa. Begitu kamu tempelkan sedikit saja, ya, terus kamu ratakan di tangan, wah itu putih sekali ya. TiO2 itu sekarang ini digunakan untuk pemutih beras, digunakan untuk pemutih bakpao, digunakan juga untuk pemutih krim-krim wajah. Ya. Jadi penggunaan TiO2 ini masih fleksibel saja. Saudara berharap seperti apa sabunnya? Kalau transparan, saya kira TiO2 tidak pas, karena TiO2 ini nanti akan menyebabkan sabun itu menjadi butek ya, tidak transparan. Coba kita cari yang nantinya white soap. Nah, coba perhatikan ini TiO2 juga 1 sampai 4 gram. Jadi masih fleksibel. Masih fleksibel untuk dikurangi. Ya, TiO2 itu.
Oke, cukup jelas. Jadi TiO2 itu untuk pemutih. Mau ditambahkan lebih banyak ya oke silakan. Oke, Bu. Nanti malah di krim wajah TiO2 itu. Ya, jadi pernah dengar enggak krim wajah pemutih ala Korea gitu ya. Nah, itu sebenarnya isinya adalah TiO2 dengan silikon cair atau dimetikon ya. Itu. Jadi kalau ada komposisi krim wajah lalu ditambah lagi TiO2-nya ya, ada yang digabung dulu dengan silikon cair itu, lah itu nanti akan menjadi formula Korea itu yang kelihatan putih gitu. Tapi nanti kalau diguyur air sambil disabun ya hilang. Jadi itu tidak membahayakan, bahkan lebih sehat dibandingkan dengan merkuri ya. Krim-krim yang mengandung merkuri ya, putih permanen itu bahaya itu. Lebih baik putih yang TiO2 bisa disabun terus hilang. Nah, TiO2 ini juga ngeblok UV ya, memantulkan kembali sinar UV sehingga ya menyebabkan kulit memang makin putih juga karena kan UV-nya dipantulkan sehingga tidak sampai memicu sel melanin untuk sel melanosit untuk membuat melanin begitu. Jadi sebenarnya bagus-bagus saja TiO2 ya. Dalam sabun kalau banyak TiO2-nya sebagian nanti juga akan nempel di kulit sehingga saudara ini seolah-olah tambah putih begitu. Ya, sebenarnya tidak permanen itu bisa hilang warnanya. Beda dengan merkuri yang memang memutihkan itu dengan menekan sel melanosit. Jadi dia meresap dulu ke dalam kulit. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Sehingga lebih baik menggunakan TiO2. Ya, ada lagi yang tanya? Yuk. Bu, saya ingin bertanya. Ya. Untuk penggunaan sabun zaman sekarang kan ada yang menggunakan niacinamide. Nah itu apakah niacinamide jika ditambahkan ke dalam sabun itu fungsinya fungsi sabun itu menjadi lebih bagus gitu Bu? Kan fungsi sabun kan sebenarnya kan untuk membersihkan bagian-bagian tubuh gitu. Iya betul. Jadi pertanyaanmu sangat bagus. Saya pun kalau niacinamide itu ya sebaiknya tidak disabun, di krim atau lulur gitu aja, yang memang harus lama sekali ada di kulit. Nah kalau disabun kan sebentar lagi diguyur. Jadi saya pun sebenarnya tidak terlalu menyarankan banyak material aktif di dalam sabun karena pada dasarnya nanti diguyur. Mending setelah sabunan ditambahkan itu. Cuman kadang-kadang orang-orang yang kulitnya sudah terlanjur lembut sekali begitu ya. Kalau sabun yang keras seperti yang ditanyakan temanmu awal tadi, tidak pakai material esensial, ya dia akan bilang iritasi begitu karena tidak ada sama sekali yang melindungi dari kerasnya soda. Jadi soda itu keras loh ya. Jadi soda itu keras, terutama kalau penyabunannya tidak sempurna, ya kelebihan soda atau alkali bebas, nah itu bisa memacu kekeringan kulit, bahkan bisa menyebabkan penuaan dini. Ya. Jadi natrium yang masuk kulit ya, itu terlalu banyak, itu bisa menyebabkan penuaan dini atau keriput. Ya. Nah, biasanya kalau kamu tak suruh nyoba pasti nggak mau, buktikan kalau itu bisa menimbulkan penuaan dini. Kamu sabunan 10 kali, wah nanti kulitmu kan jadi kering, kerontang ya, keriput gitu ya. Tapi jangan dicoba ya. Jadi kita pakai sabun kapan? Saat kulit kita kotor aja ya. Saat kulit kotor, kalau itu masih bisa diguyur air, dibersihkan pakai tisu, sudah cukup ya oke. Tapi ada juga orang-orang yang nggak bersih sekali, malah jerawatan dan sebagainya juga banyak. Sehingga kenalilah dirimu sendiri. Kamu masuk area mana? Kalau seperti Bu Titi ini kulit-kulit badak ini, ya meskipun berhari-hari tidak disabuni, itu tidak ada masalah. Tapi orang lain pagi sabunan, sore nggak sabunan, tidur, wah sudah timbul jerawat. Ya begitu. Jadi kenalilah dirimu sendiri, masuk kriteria mana, dan lakukan yang terbaik untukmu. Ada orang yang kulitnya itu semi-semi, ya, semi kering, semi minyak, ya. Kalau disabuni terlalu banyak langsung kering, kalau tidak disabuni langsung minyaknya kemeruntus, kayak bisa untuk goreng OT-OT ya. Nah itu. Jadi kenalilah dirimu sendiri sebaik mungkin sebelum saudara menggunakan berbagai macam produk-produk untuk kulit wajah Anda ya.
Kalau kulit badan sih saya kira enggak ada masalah ya. Kulit badan itu kan enggak ada, jarang ya orang yang jerawatan di kulit badan dan sebagainya. Jadi enggak ada masalah. Mau pakai sabun yang keras, mau pakai sabun yang lembut ya. Kulit badan kita oke-oke saja. Yang sensitif itu biasanya wajah. Ada pertanyaan lagi? Halo? Kok diam semua? Sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya. Di kolom komentar Mana ada ya? Saya pertanyaan ini kok juga. nggak bisa ngeliat kolom komentar ya. Di kolom chat, Bu. Cek. There are no comment in this presentation. Ya apa? Kolom chat. Ini. Terus kolom ini. Oke, saya bacanya. Alfi Kurnia ya. Bu mau bertanya, kalau sabun konvensional mandi ditambah surfaktan, bagaimana jadinya? Pertanyaan saudara itu aneh. Sabun itu ya surfaktan. Ditambah surfaktan apa menurut saudara? Atau tadi ditambah pembusa mungkin ya? Deterjen mungkin ini yang dimaksudkan. Begitukah? Karena sabun itu sendiri, alkyl benzen. Oke, itu berarti ditambah deterjen. Kalau sabun itu paling keras deterjen. Jadi kamu bisa bayangkan kalau sabun ditambah deterjen ya tentu lebih keras. Tapi memang lebih berbusa. Ya. Umumnya ini juga dilakukan oleh beberapa penggiat sabun atau pembuat sabun ya supaya berbusa. Karena kalau ditambahi material-material aktif seperti Bu Titi sampaikan tadi, itu kan mengurangi busa. Memang lalu biasanya disiasati dengan penambahan alkyl benzen, betul ya. Ditambahi alkyl benzen, tapi lalu ditambahkan material-material esensial ya, untuk mengurangi kekerasan dari sabun itu sudah keras. Ditambah deterjen juga keras lagi. Makanya deterjen itu hanya digunakan untuk sampo. Ya. Karena apa? Ya, kulit kepala kita ini mungkin lebih berminyak dibandingkan kulit-kulit yang lain sehingga tidak mungkin menggunakan sabun. Bayangkan kalau kalian sampoan pakai sabun gitu. Ya, kan nggak tambah bersih rasanya. Ya, tidak tambah bersih. Jadi kalian harus pakai sampo. Nah, sampo ini bukan sabun bahan pembusanya, tapi deterjen yaitu alkyl benzen ini. Oke. Jelas ya. Jadi silakan ditambahkan itu kalau memang saudara menambahkan material-material esensial lain yang banyak, misalnya sabun susu. Wah, sabun jadi langsung nggak berbusa kalau ditambahkan susu. Nah, maka ditambah alkyl benzen supaya sedikit berbusa. Atau lebih lembut lagi, saudara bisa tambahkan tadi itu sirup gula juga menimbulkan busa ya. Jadi untuk sabun-sabun yang lembut biasanya penambahannya itu justru ditambahi sirup gula ya, fruktosa ya, seperti itu. Oke. Baik. Sudah cukup ya? Jangan lupa dengan tugas yang tadi kamu cari secara kimiawinya apakah komposisi yang tadi ada di PPT ya, itu apakah sudah cukup. Nanti akan segera saya YouTube-kan, tidak usah khawatir sehingga kalian bisa ini. Wes sikat ya untuk recordingnya. Oke.